Halo semuanya, balik lagi bareng saya Mas Rul Wijaya di Desa Desain. Hari ini kita akan membahas yang namanya constraints. Nah, di pembahasan kali ini, saya akan bagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama menjelaskan apa itu constraints, kemudian yang kedua constraints posisi, kemudian yang berikutnya ketiga constraints resize, kemudian yang keempat constraints scale, yang kelima grid layout, dan terakhir contoh. Langsung masuk ke bagian pertama. Apa itu constraints? Nah, di sini Figma membantu kita untuk membuat desain yang responsif. Jadi misalkan kalau kalian buka website, ini saya ambil contoh Google ya. Kalau misalkan kalian resize reportnya, kalian bisa lihat bahwa elemen logo Google dan text field dan button di bawahnya ini dan teksnya, dia akan berada di tengah. Sedangkan kita lihat ada menu di pojok kanan atas, itu akan nempel di situ terus, di pojok kanan atas. Sedangkan menu footer di bawahnya juga sama, ada yang nempel di pojok kanan bawah, ada yang nempel di pojok kiri bawah. Nah, Figma membantu kita untuk mengatur objek di dalam frame bergerak sesuai constraint yang sudah kita tentukan. Nah, di Figma sendiri, constraint itu ada dua, yaitu constraint vertikal yang ke arah sumbu Y, kemudian ada constraints arah horizontal yang arah sumbu X gitu. Nah, kita masuk ke bagian kedua, constraints posisi. Nah, di sini kita langsung ambil contoh aja. Di sini misalkan saya punya di frame 12, saya punya foto di sini. Saya pengen foto ini berada di pojok kanan bawah ketika di resize. Maka saya harus setting untuk constraint-nya di sebelah sini, itu untuk vertikalnya bottom, kemudian untuk horizontalnya right. Nah, coba kita lihat kalau misalnya dia resize kayak gimana. Saya resize ke kanan, dia akan nempel di kanan. Saya resize ke bawah, dia akan nempel ke bawah juga. Nah, ini akan terus seperti itu dengan jarak yang konstan ya, nggak ada perubahan. Kalau kita mau ngubah, kita tinggal geser aja kemanapun yang kita mau. Nah, dia akan tetap memiliki constraint yang sama. Coba kita resize lagi. Nah, itu sama. Nah, kita bisa atur lagi untuk constraint yang lain. Jadi, constraint posisi itu di sini ada 3 jenis untuk masing-masing sumbu. Yang sumbu horizontal ada kiri, kemudian tengah, kemudian kanan. Sedangkan sumbu vertikal ada atas, tengah, kemudian bawah. Jadi konsekuensi dari constraint posisi tersebut adalah kita memiliki 9 variasi posisi yang bisa kita apply ke dalam objek di dalam frame. Jadi misalnya frame 2 ini saya punya 9 foto yang semuanya sudah saya setting untuk memiliki constraint yang berbeda. Coba kita lihat kalau misalnya di resize bakal seperti apa. Saya resize ke arah sumbu vertikal kayak gini ke bawah. Nah, dia akan mengikuti. Ke atas juga sama. Kemudian saya resize ke sebelah kanan kayak gini bentukannya. Semua akan mengikuti. Nah, ini masing-masing punya constraint yang berbeda berdasarkan posisi yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 9 variasi. Nah, berikutnya di sini ada juga yang namanya fixed object. Jadi misalkan di frame ini saya punya logo saya, kemudian ada beberapa foto di bawahnya. Nah, saya pengen ketika saya lihat di viewport device, logo ini akan tetap di sini, nggak berubah ketika saya scroll. Nah, ini saya harus pilih opsi ini, dicek fix position when scrolling. Ini saya harus cek. Jadi ini cuman berlaku untuk presentation mode ya, untuk view prototype-nya di bentuk seperti ini. Jadi kalau misalnya saya scroll ke bawah, bisa kalian lihat logonya akan tetap di situ. Nah, ini gara-gara tadi saya cek option untuk fix position. Masuk ke bagian ketiga, yaitu constraint resize. Figma juga menyediakan constraint yang membuat objek itu juga akan mengalami resize ketika kita resize frame. Nah, di sini catatannya adalah perhitungannya linear. Jadi misalkan kita
resize frame sebanyak 100 pixel, maka objek akan bertambah 100 pixel. Lebih besar atau lebih kecil, itu tergantung arah resize kita. Jadi misalkan kayak gini, saya punya foto di sini, di frame 13, saya atur dia agar secara vertikal, dia resize ke atas dan ke bawah. Maka saya bisa pilih di sini constraint-nya top and bottom untuk vertikalnya. Sedangkan untuk horizontalnya bebas, bisa apapun. Nah, coba kita lihat perilakunya. Kalau misalnya saya resize ke atas, gambar juga akan bertambah besar ke atas. Sama ke bawah juga, dia bertambah panjang. Kalau misalnya saya kecilin, dia juga makin kecil. Nah, bisa dilihat di sini pertambahannya linear. Jadi tidak perhitungan yang lain ya. Sedangkan untuk horizontal juga sama. Kalau misalkan saya atur untuk kanan dan kiri kayak gini, ketika saya resize ke kanan, dia akan bertambah besar ke kanan. Ketika ke kiri, akan bertambah besar ke kiri. Yang terakhir juga sama aja, kalau misalnya saya atur dua-duanya bisa resize ke semua sumbu, itu juga bisa kayak gini. Tinggal dipencet shift, atau bisa dipilih dari drop down ini, top and bottom. Coba di resize. Nah, dia akan mengikuti semua sumbu. Dia akan resize dua arah. Masuk ke bagian keempat. Ada yang namanya constraint scale. Nah, di sini sebenarnya mirip dengan constraint resize sebelumnya, cuman dia perhitungannya bukan linear, tetapi persentase. Jadi misalkan saya punya frame 14 ini yang dimensi tingginya adalah 1200 pixel dan lebarnya 700. Nah, saya atur nih, dia punya lebar 350 dan tingginya 600, yaitu adalah semuanya 50%. Nah, ketika saya atur dia untuk vertikalnya scale, kemudian horizontalnya juga scale, maka ketika saya resize, misalkan saya atur tingginya jadi dua kalinya, misalkan 2400. Nah, tinggi dari objek ini akan mengikuti juga dua kalinya, yaitu jadi 1200 yang sebelumnya 600 kan, karena dia occupy 50% dari tinggi frame. Begitu juga kalau misalkan kita resize ke arah horizontal, dia akan mengikuti persentase yang udah kita tentukan. Jadi tadi kan kasusnya kita atur 50% kan. Nah, itu berarti tinggal ngikutin aja. Resize-nya dia juga bakal 50% dari lebar frame. Kayak gini. Mirip-mirip dengan resize, cuman berbeda perhitungan. Kita masuk ke topik berikutnya, yang kelima, yaitu grid layout. Jadi di sini Figma menyediakan fitur grid layout ini bisa nyambung ke constraints. Jadi, misalkan di frame 15 ini saya punya dua objek, dua foto ini. Nah, saya tambahkan grid di sini, layout grid, saya klik plus. Kemudian untuk jenisnya saya ganti menjadi kolom. Nah, di sini cuma berlaku untuk jenis kolom dan row ya. Saya pilih kolom, kemudian saya pilih jumlah kolomnya 2, kemudian saya pilih marginnya 50. Nah, ini untuk gutternya saya oke lah 20. Nah, di sini tipenya kita harus settingnya stretch. Kayak gini. Oke. Nah, kemudian saya atur nih dua objek ini untuk sesuai di dalam kolomnya. Nah, ini akan snap otomatis, akan muncul garis bantunya. Tinggal di resize aja. Nah, untuk dua objek ini saya atur secara horizontal, dia akan resize. Kemudian untuk vertikalnya saya atur di bottom. Coba kita lihat perilakunya. Kalau misalnya saya resize ke sebelah kanan, nah, dia akan tetap mengisi kolom dengan jarak yang sama, yaitu 20. Di sini jaraknya antar objeknya adalah 20 pixel. Saya resize sekecil apapun atau sebesar apapun, dia tetap akan memiliki jarak yang sama. Dan dia akan mengisi kolom tersebut full 100% masing-masingnya ya. Nah,
coba kita bandingkan kalau misalkan tidak ada grid. Kita ilangin, sama nggak perilakunya? Coba kita resize. Nah, ternyata nggak. Ternyata objek ini yang sebelah kanan, dia fix di sebelah kiri, tapi resize untuk sebelah kanannya. Kayak gini. Dan kalau kita resize sebelah kiri, nah gantian tuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yang keenam, yaitu contoh. Nah, di sini saya punya 3 elemen di sebelah kiri yang berwarna ungu ini. Ada system bar, kemudian ada tab bar, kemudian ada floating action button di bawah. Nah, kemudian saya juga punya frame device 1 di sini. Saya pengen masukin ketiga elemen ini ke dalam frame device 1 dan bakal otomatis ke resize. Nah, itu gimana caranya? Pertama, di system bar ini saya atur dulu objek di dalamnya ini ada 2, yaitu text jam dan ada icon di sebelah kanan. Nah, di sini logikanya, untuk jam dia kan akan nempel di sebelah kiri secara horizontal, dan secara vertikal dia akan nempel di tengah. Jadi saya atur untuk horizontalnya di left, kemudian secara vertikalnya di center. Nah, untuk icon itu kebalikannya, dia di sebelah kanan, tapi yang ini sama ya, di center. Coba kita masukkan ke dalam sini, device 1. Nah, ketika saya resize, untuk sistem barnya ini, dia akan mengikuti sesuai constraint yang sudah kita tentukan. Jadi kayak gini. Berikutnya ada tab bar. Nah, di tab bar ini ada 3 objek di dalamnya, ada 3 icon. Nah, ini kita bisa atur menggunakan grid layout karena saya nggak mau jarak antar icon ini berbeda gitu ya. Nah, kita tinggal tambahkan layout grid di sini. Saya pilih jenisnya yang kolom. Kemudian untuk jumlahnya saya tambahkan jadi 3. Untuk marginnya saya pilih misalkan 30. Nah, ini kira-kira mereka udah di tengah dengan jarak yang sama ya. Jaraknya 131 pixel. Kemudian saya atur untuk constraints-nya center untuk vertikal maupun horizontal. Nah, ketika saya masukkan ke dalam sini, ke dalam device 1, dalam device 1 kayak gini, yang terjadi adalah seperti ini. Dia akan resize sesuai dengan grid kolom yang udah kita tentuin secara center, vertikal, dan horizontal kayak gini. Berikutnya ada floating action button. Nah, di sini saya pengen dia berada di kanan bawah, pojok kanan bawah, di sini. Berarti di sini untuk vertikalnya dia di bottom, kemudian horizontalnya di sebelah kanan. Kemudian saya masukkan logo saya. Di sini saya pengen dia tetap di tengah untuk horizontalnya. Jadi dia kayak gini settingannya. Kemudian ada misalkan konten foto atau apapun teks di dalamnya kayak gini. Nah, saya pengen dia tetap di tengah secara horizontal juga sama kayak logo. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, bisa kita lihat ternyata untuk sistem bar sama tab bar, dia nggak ikut ke resize. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, kita harus setting dia supaya dia mengisi seluruh viewport ini, seluruh frame ini. Jadi, kita seleksi dulu. Ini bisa dua-duanya. Nah, ini untuk pilihan horizontalnya, kita bisa pilih left and right. Jadi, kita lihat kalau misalkan di resize, dia bakal ngikutin kayak gini. Kita bisa resize juga ke sebelah kiri, dia bakal ngikutin juga. Kalau misalkan nih, kita pengen bikin ini kontennya bisa di-scroll ke bawah, kayak gini. Coba kita scroll ya, bisa nggak? Nah, ternyata bisa, cuman ini nggak logis karena untuk elemen warna ungu ini, mereka juga ikutan scroll, padahal kan harusnya enggak. Nah, untuk itu kita harus di sini harus cek nih
untuk pilihan fix position when scrolling. Jadi kita bisa pilih langsung ketiganya, kemudian kita cek fix position when scrolling. Nanti di sidebar kiri yang sebelah sini, yang layer ini akan ada dua kategori, fix dan scrolls, otomatis. Kemudian coba kita lihat lagi kalau misalnya kita scroll. Kalau kita scroll, nah cuman kontennya aja yang bakal bergerak, sedangkan di sini sistem barnya, kemudian ada FAB-nya, bottom barnya juga tetap fix. Kalau misalkan kalian pengen resize frame, tapi nggak pengen constraints-nya berlaku di dalamnya, maka kalian tinggal pencet Ctrl sambil resize. Jadi kondisinya ini sekarang di resize dia bakal ikut ke resize ya untuk child frame-nya. Nah kalau misalnya saya klik Ctrl dan tahan, kemudian saya resize, dia nggak akan ikut resize. Makasih banyak ya udah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, saya mencoba untuk membuat komunitas Desa Desain di Discord. Jadi buat kalian yang berminat untuk join dan pengen gabung, pengen belajar bersama, cek link di description ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.